dosa Cak Imin kepada Gus Dur. Sang paman yang membesarkan namanya namun pada akhirnya disingkirkan demi ambisi kekuasaan. Ini bukan keponakan yang jauh yang tiba-tiba ditaruh, enggak. Ini keponakan yang dari kecil ya dibawa. Nah, jadi itu yang membuat sakitnya tuh di sini banget nih. PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Jadi ini Gus Dur bikin rumah politik, udah jadi bagus rumahnya, anak-anaknya dipanggil. Sini kamu tak kasih kamar yang bagus ya. Tuh. Kasih kamar yang bagus di ruang paling depan, bagus. Tapi habis itu yang bangun rumahnya diusir, tapi fotonya masih dipasang. Sampai hari ini ya, Gus Dur itu tidak memaafkan orang. Tapi sampai hari ini itu Gus Dur nggak pernah memaafkan Muhaimin. Keputusan Mahkamah Agung itu adalah diputuskan oleh Mahkamah Agung, kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa ini bukan PKB Gus Dur maupun PKB Muhaimin, tapi PKB Muktamar Semarang 2005. Namun demikian, beberapa saat kemudian oleh Mas Muhaimin, hasil Muktamar Ancol itu didaftarkan ke Kemenkumham. Dan hebatnya, anehnya, oleh Kemenkumham waktu itu, usulan dari Muhaimin dan kawan-kawan itu disahkan. Dicuri dengan bantuan pemerintah. Menolak lupa, sejarah kudeta pasca Partai Kebangkitan Bangsa dari pendirinya Gus Dur oleh sang keponakannya sendiri Muhaimin Iskandar. Akhir-akhir ini publik kerap kali disuguhi pemandangan perang terbuka antara putri Gus Dur, Ning Yeni Wahid, dengan Ketua Umum PKB Gus Muhaimin Iskandar atau yang lebih dikenal dengan panggilan Cak Imin. Bermula dari pernyataan Gus Yahya Khalil selaku Ketua Umum PBNU yang mengatakan bahwa NU di bawah kepemimpinannya tidak boleh lagi menjadi alat politik satu partai saja karena NU jangkauannya jauh lebih luas milik bangsa Indonesia. Maka partai tertentu tidak boleh mengklaim memiliki NU. Merasa partainya terancam oleh pernyataan Ketua Umum PBNU karena PKB basis pemilihnya adalah warga Nahdien. Cak Imin pun memberikan tanggapan cukup keras yang oleh putri Gus Dur Ning Yeni Wahid. Pernyataan Cak Imin dianggap telah melecehkan Ketua Umum PBNU. Sebenarnya ini awalnya itu dari komentar Cak Imin terhadap Gus Yahya, Ketum PBNU sekarang. Jadi beberapa waktu yang lalu kan Cak Imin buat pernyataan yang menurut saya melecehkan Ketum PBNU. Bukan cuma saya ya, banyak orang ini yang gelisah gitu. Ya kalau Ketua Umum PBNU ngomong apa aja terhadap PKB nggak ngaruh sama sekali. Coba disurvei. Saya ngisi di PDN waktu itu. Jadi sama wartawan biasa lah, wartawan habis nanya soal khilafatul muslimin, jadi khilafatul Muhaimin. Terus khilafah juga karena 18 tahun berkuasa tidak pernah ada yang bukan demokrasi. Karena ada pemilihan dari bawah. Oh, pemilihan rekayasa. Ya boleh lah. Perseteruannya pun kian panas ketika keduanya saling melempar narasi di depan media, hingga akhirnya membuka luka lama antara keluarga Gus Dur dengan Cak Imin. Ning Yeni menuding Cak Imin berusaha menutupi sejarah kelam PKB di masa lalu, yang mana Cak Imin dengan bantuan pemerintah saat itu mengambil alih partai dengan cara menyingkirkan sang pendirinya Gus Dur, orang yang telah berjasa membesarkan namanya. Tapi Gus Dur ada dampak, karena itulah kami keberatan. Kalau ada pemutarbalikan fakta sekarang ini, kenapa? Gus Durnya sudah disingkirkan, fotonya masih dipakai jualan politik. Ya ini nggak etis dong, nggak bermoral dong. Ini yang kami protes. Masyarakat harus tahu, jangan dibohongi masyarakat itu. Mereka kan seakan mengatakan Gus Dur masih di PKB-nya Muhaimin, padahal kan kenyataannya tidak. Dia mencoba mengaburkan fakta bahwa seolah-olah nggak pernah ada kejadian itu, bahwa tidak pernah Gus Dur disingkirkan dari PKB, tidak pernah Gus Dur diganti. Nah itu yang kita mau luruskan. Orang lupa sejarah itu. Panasnya perseteruan Ning Yeni Wahid dengan Gus Muhaimin Iskandar membuat kita semua tidak boleh lupa dengan kisah kelam PKB di masa lalu, atau bahkan mungkin bagi kaum milenial yang kini tidak tahu sama sekali tentang sejarah tersebut. Lalu bagaimana sejarah sesungguhnya seorang Muhaimin Iskandar bisa mengambil alih PKB dari Gus Dur yang pengalamannya jauh lebih luas dari dirinya? Mengutip sejarah yang disampaikan oleh Mas Priyo Sambodo, juru bicara keluarga Ciganjur yang merupakan orang dekat Gus Dur. Hal tersebut bermula ketika Gus Muhaimin yang merupakan Ketua Dewan Tanfis PKB mulai sulit dikendalikan oleh Gus Dur yang menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro.
Gus Dur menganggap Muhaimin terlalu dekat serta bermain mata dengan penguasa saat itu, sehingga sikap politiknya tidak sejalan dengan Dewan Syuro sebagai pimpinan tertinggi PKB. Akibatnya Gus Dur pun mengadakan rapat gabungan antara Dewan Syuro dan Dewan Tanfiz, hingga akhirnya berujung pemecatan Muhaimin dari Ketua Dewan Tanfiz PKB, yang keputusan tersebut disetujui oleh semua peserta rapat termasuk Gus Muhaimin sendiri. Namun selang beberapa hari kemudian, tiba-tiba Cak Imin memutuskan untuk insubordinasi atau tidak mematuhi keputusan Dewan Syuro sebagai pemegang otoritas tertinggi partai. Saat itu pada rapat gabungan itu di Kalibata, beliau memutuskan melempar kepada floor rapat itu untuk menonaktifkan Mas Muhaimin sebagai Ketua Umum Dewan Tanfiz karena berbagai pertimbangan itu tadi. Pada rapat itu, Mas Muhaimin bisa menerima, artinya dia diem aja gitu, dan itu disetujui oleh floor rapat pada saat itu di kantor Kalibata. Namun berjalannya waktu setelah rapat itu beberapa hari kemudian, ternyata Mas Muhaimin memutuskan untuk insubordinasi, artinya untuk tidak mematuhi keputusan dari Ketua Dewan Syuro sebagai pemegang otoritas tertinggi dari partai. Cak Imin pun melakukan berbagai manuver untuk menggalang kekuatan, hingga akhirnya Gus Dur bersama Dewan Syuro melakukan muktamar luar biasa untuk mengganti Muhaimin sebagai Ketua Dewan Tanfiz. Pada muktamar luar biasa tersebut terpilih Ali Maskan Musa sebagai Ketua Dewan Tanfiz dan Yeni Wahid sebagai Sekjen. Dan itu merupakan muktamar yang diikuti oleh seluruh pemilik suara yang sah, baik dari pengurus wilayah maupun pengurus cabang seluruh Indonesia. 2 hari berselang, Cak Imin tak tinggal diam dan kembali melakukan perlawanan. Hingga akhirnya dia mengadakan MLB tandingan di Ancol, yang menghasilkan keputusan Cak Imin sebagai Ketua Umum, Lukman Edi sebagai Sekjen, dan Kiai Haji Aziz Mansur sebagai Ketua Dewan Syuro. Sejak saat itulah PKB terjadi dualisme kepemimpinan dan menjadi sengketa di Mahkamah Agung antara PKB Gus Dur dengan PKB Muhaimin. Setelah sekian lama menjadi sengketa di Mahkamah Agung, akhirnya keputusan mahkamah pun keluar dengan keputusan bahwa kepengurusan PKB yang sah adalah keputusan Muktamar 2005, di mana kepengurusan tetap Cak Imin sebagai Ketua Dewan Tanfiz dan Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syuro. Artinya muktamar luar biasa kedua-duanya dari Gus Dur maupun Cak Imin sama-sama hasilnya tidak sah. Namun demikian, meskipun keputusan Mahkamah Agung menguatkan keputusan Muktamar 2005, yang artinya kepengurusan muktamar luar biasa kedua-duanya tidak sah, kenyataannya Muhaimin Iskandar yang mesra dengan penguasa saat itu berhasil mendaftarkan kepengurusan hasil muktamar luar biasanya ke Kemenkumham, yang akhirnya oleh Kemenkumham disahkan meskipun dalam Mahkamah Agung dianggap tidak sah. Itu disahkan oleh Kemenkumham waktu itu pada saat pemerintahan pada saat itu. Gitu. Buat kami itu suatu hal yang sangat tidak bisa diterima oleh akal ya, baik dari sisi legalitas hukum dan sebagainya. Tapi begitulah adanya kenyataannya waktu itu, sehingga Gus Dur tersingkir dari PKB. Gus Dur itu orang yang kritis, ya, jadi nggak semua penguasa akan suka dengan kritiknya Gus Dur. Gitu. Ada mungkin orang-orang yang nggak suka dan kemudian akan lebih mudah untuk bergabung bersama dengan Caimin, bantu Caimin. Ketika Gus Dur sudah dicoret oleh Wamin dan kawan-kawan, tetapi ketika mereka berusaha menarik suara, itu Gus Dur masih dikapitalisasi. Foto-foto masih dipasang, jadi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Silahkan, Caimin mau jadi ketua PKB sampai ila yaumil kiamah gitu, sampai hari kiamat, silahkan. Tapi jangan pakai figur Gus Dur lagi. Jangan sejarah itu kalian hapus.